Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian syukur kita sebab Tuhan Yesus itu baik. Kita akan sama-sama berdoa. Mama akan pimpin kita di dalam doa. Saya undang jemaatnya sudah ada, kita akan berdiri bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau siap untuk kami puji dan kami sanjung. Kami tahu betapa Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, kasih yang kami terima akan membawa kami berkata, Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Berkenanlah atas korban kami, kedatangan kami pagi ini Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan bagi Engkau, Engkau dapati layak di hadapan-Mu. Perkenankan setiap kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Sebab itu berkenanlah Tuhan menyatakan diri-Mu bagi kami. Secara pribadi melalui Engkau ya Roh Kudus. Ia akan menyingkapkan hadir-Mu dalam syair pujian, dalam doa, bahkan dalam firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan itu, sehingga semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau, serupa dengan Engkau, dan kami layak bagi Engkau. Bapa, mari biarlah kekudusan yang datang dari-Mu melingkupi setiap kami. Berkenanlah atas kedatangan kami seluruh jemaat di tempat ini. Apa yang akan kami persembahkan, yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing, dari kedalaman hati kami Tuhan, Engkau berkenan atasnya. Bertatalah Engkau di atas puji-pujiannya, sebentar kami naikkan bagi Engkau. Dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Baik kami jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah-rumah. Mereka yang dalam perjalanan yang menikmati Tuhan Yesus dan mengikuti acara kami. Bapa, kiranya mari kuasa Roh Kudus akan melawat hamba-hamba-Mu. Sebab kami tahu Engkau Yehova sama Allah yang Maha Hadir. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada Engkau. Jamahan-Mu menjamah dan biarlah lawatan-Mu terjadi. Sehingga kami semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan yang tidak memiliki harapan akan dibangkitkan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Untuk kami kembali bangkit di dalam Engkau. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri melayani. Berkati juga Bapak Gembala lokal kami di tempat ini, Bapak Gembala. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan biar melalui kepemimpinan hamba-Mu kami boleh dibawa semakin mengenal Engkau. Ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dibawa kami semakin mengenal Kristus dan serupa dengan Engkau. Berkati kehidupannya secara pribadi, keluarga, bahkan pelayanan. Kami juga menyerahkan Bapak Gembala senior kami, Bapak Sudi Dharma dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan, Kau akan memberkati bersama seluruh staf yang ada, seluruh cabang-cabang DSCM yang ada. Bapa, Engkau memberkati, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu dan bela pemulihan yang datang dari-Mu terjadi atas tubuhnya. Sehingga dengan kesehatan yang baru hamba-Mu akan terus melayani dan melayani Engkau. Berkati Bapak Rubin Adi yang memimpin kami GPI Nasional. Tuhan akan tutup bungkus dengan kuasa-Mu dan memakai setiap staf yang ada untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Jokowi yang memimpin kami di bangsa ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Berikut juga seluruh keluarga. Juga Bapak Amin bersama keluarganya diberkati Tuhan. Kami memberkati kota kami Blitar. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Blitar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berkati Tuhan perkebunan di mana kami tinggal, yang berikan kami tempat. Kami memberkati tempat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Seluruh pimpinan, staf yang ada diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami siap memberkati Engkau dengan apapun yang kami bawa saat pagi hari ini. Sebab kami tahu Engkau di tempat ini. Sebab itu jangan kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Ya Allah yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, syukur kita sebab Tuhan Yesus itu baik. Sebab yang kami tahu ketika kami bersama-Mu kami merasa aman Tuhan. Ketenangan itu kami dapat ketika kami bersama-sama dengan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan kuasa-Mu, Roh-Mu mengalir bagi setiap kami. Pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang mendengar setiap kami. Kami bersyukur Yesus. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
kemuliaan hanya bagimu. Raja yang layak kami tinggikan, kami siap memujimu, kami siap meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sukacita ada bagi kita, sebab kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Kita percaya ketika kita bersama Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menandingi, haleluya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Sebab dengan Tuhan kita bisa, amin. Dan dengan Tuhan setiap hal itu bisa kita lakukan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, haleluya. Dialah kuat kita, Dia adalah sumber kemenangan
bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depan bertangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sebab Dia itu adalah Allah yang dahsyat, lebih dari apapun, bahkan seluruh bumi tunduk di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar setiap kita juga merasakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan Yesus, dan kita mau mengenal Tuhan lebih lagi untuk kita bisa bersama-sama berjalan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menggenapi semuanya dan kita akan bersama-sama dibentuk, diajar oleh Tuhan.
Terima kasih Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kepada hambanya yang bertugas bersilakan. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah kami dalam posisi menyembah, karena kami tahu siapa yang berhadapan dengan kami, yaitu Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah pencipta langit bumi. Dengan firman-Mu Engkau ciptakan segalanya, dan dengan firman-Mu Engkau berdaulat penuh atas setiap kami.
Sebab itu biarlah Tuhan ketika kami mempersiapkan diri, hati dan hidup kami untuk ditaburi benih firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berikan kuat kuasa melalui Roh Kudus. Supaya firman itu tidak jatuh di tanah yang berbatu, tanah yang penuh semak duri. Tetapi jatuh di tanah yang subur. Sehingga nanti akan hidup berbuah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya di dalam pemberitaan firman-Mu, kuasa-Mu bekerja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar, merenungkan, melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan bersama. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya saudara dalam keadaan sehat. Amin. Sehat jasmani, rohani, kantongnya sehat. Oh puji Tuhan, penuh kantongnya. Puji Tuhan karena kita punya Allah yang hidup. Damai sejahtera tidak diukur dari tebal tipisnya kantong saudara. Karena walaupun uang kita banyak disimpan dalam satu lembar namanya ATM, kantongnya jadi tipis, itu pun tetap sukacita, amin. Tapi saya kenal percaya lebih daripada itu, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan, itu yang diperlengkapkan dan memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tahun ini masih dalam tema yang sama, yaitu tahun perlombaan. Nah, orang yang berlomba, berkompetisi harus sehat. Jadi harus sehat saudara, enggak mungkin atlet itu berlomba dalam keadaan sakit. Jadi saya tadi yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sehat, siap tempur. Kemudian semangat. Soal kemenangan berikutnya. Tapi soal semangat bagian kita. Coba toleh kanan kiri saudara, apakah di sana ada wajah semangat? Wah, puji Tuhan. Baru minggu ketiga semangatnya masih berkobar-kobar, amin. Yang berikutnya adalah sukacita. Kalau kita senang terhadap satu bidang, maka itu merupakan energi tersendiri dalam kehidupan kita untuk kita melanjutkan perjuangan kita, melanjutkan perlombaan kita sampai memperoleh kemenangan. Katakan amin. Tetapi saudara, kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita, memang kemenangan itu menjadi cita-cita kita. Menang dalam diri sendiri, menang dalam perlombaan iman, ataupun menang juga dalam setiap kehidupan kita secara jasmani. Walau miskin di dunia, tapi kaya di surga. Ada yang mau? Ada? Ada? Mau miskin di dunia? Kaya loh di surga, mau? Kalau saya suruh milih, aku emang. Aku kaya di surga, berlimpah di dunia. Amin. Amin. Saya dan percaya seperti itu saudara. Koncone wis numpak mobil mewah, BMW. Apa itu? Awake dhewe sik jalan kaki. Temannya sudah makanya wis mluwayu dhisik dhewe. Lah kita terbelakang. Soalnya kita setiap hari nyanyinya itu, sekalipun miskin di dunia, Tuhan katakan ya wis memang takaranmu segitu ya tak kasih segitu. Saudara kasih dalam kasih Tuhan. Enggak ya, semuanya pengennya menang, amin. Nah tapi kenyataannya saudara, dalam perlombaan kita kadang-kadang kita juga namanya kalah. Kenapa ada hal-hal yang menghambat kita untuk kita menang? Ada hal-hal yang menghalang-halangi kita untuk kita meraih namanya kesuksesan. Nah hari ini kita belajar sudah. Kita belajar itu bukan hanya keberhasilan orang. Jack Ma katakan kalau ingin berhasil, jangan belajar dari keberhasilan orang. Sebab kunci keberhasilan orang belum tentu bisa kamu terapkan
dan kamu memperoleh hasil yang sama. Tetapi jika kamu ingin berhasil, belajarlah dari kesalahan. Nah, sehingga kamu tidak mengulanginya lagi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, seringkali tadi saya katakan bahwa dalam perlombaan semua pengen menang, amin. Tetapi di tengah jalan ada yang menang, ada yang kalah. Oh, wes takdiri. Saya katakan pada saudara, tidak ada kata takdir kalah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 28 ayat 13 itu, kamu kujadikan kepala bukan ekor. Kamu akan semakin naik, tidak pernah turun apabila. Loh, ada apabilanya. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada yang ditakdirkan saudara untuk kalah terus, enggak ada. Tetapi ada hal-hal yang menghambat saudara, yang menghalangi saudara untuk kita memperoleh kemenangan. Kita akan belajar dari kedua kelompok tokoh. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 25. Kemudian kita akan sambung dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Nah, ayat 1 sampai 20 kita akan baca bersama-sama. Saya yakin percaya saudara semuanya membawa Alkitab, baik Alkitab buku maupun Alkitab HP. Oke ya. 2 Raja-Raja 6 24 25, 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. 1 2 3. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria sehingga mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Yuk suara yang keras. 2 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan di sini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini
tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitakan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu kepada kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkapnya dan mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. 14. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah, melihatlah. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 20, demikianlah terjadi. Rakyat menginjak-injak ia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Sekali lagi saya katakan pada saudara, tidak ada satupun di antara semuanya orang percaya dalam perlombaan rohani, para pebisnis, maupun siapapun juga yang namanya manusia tuh pengen kalah, enggak ada. Semuanya pengen menang. Tetapi kita lihat saudara, ternyata kekalahan itu bukan disebabkan oleh yang lain. Tetapi faktor utama kekalahan itu terjadi karena kita. Kita belajar dari 2 kelompok tokoh ini pagi ini. Apa yang menjadi penghambat untuk memperoleh kemenangan? Yang pertama adalah tidak mau keluar untuk bertindak. Pada waktu itu sekali lagi kota Samaria yang merupakan ibu kota Israel dikepung oleh Ben-Hadad. Karena dikepung itulah akhirnya terjadi kelaparan yang hebat. Sehingga kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6, di situ terjadi kanibalisme. Anak disembelih, diganti makan. Buat makan dan itu gantian. Hari ini anaknya bapak A, besok anaknya bapak B, lusa bapak C, seperti itu. Karena kelaparan itu sangat hebat. Sementara di dalam kota, karena itu namanya dikepung, jadi mereka tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Oleh sebab itu mereka terjadi namanya krisis ekonomi. Nah, tetapi saudara, di luar perkemahan ada satu kelompok. Kelompok siapa? Orang kusta. 4. Ada yang menyatakan itu adalah keluarga Gehazi. Saudara ingat Gehazi? Hambanya Elisa.
Karena dia serakah akhirnya dia kusta. Karena kustanya Naaman kena pada dia. Nah 4 orang kusta itu saudara, mereka saling ngomong, hei kalau kita di luar perkemahan, mati loh kita. Yo mati kelaparan. Karena memang tidak ada makanan. Saudara tahu orang kusta tuh harus tinggal di luar perkemahan atau di luar pemukiman. Tidak boleh, kemarin saya sampaikan pada renungan pagi di grup, ada yang baca? Sayang kalau saudara tidak baca. Jadi di situ mereka tinggal, ada banyak hal yang tidak boleh mereka lakukan. Mereka tidak boleh bersosialisasi. Karena mereka dikarantina, diasingkan. Mereka tidak boleh memberikan persembahan. Karena apa? Dianggap itu najis. Dan saudara tahu beban mental mereka yang sangat berat. Ketika mereka masuk ke satu kota, mereka mau lewat. Misalnya mau ke kebun, lewatnya sini. Dari sana Bali Umum, mereka sudah berteriak, najis, najis, najis. Akhirnya semua orang nyingkir. Beban mentalnya berat saudara. Tetapi pada waktu mereka melihat keadaan mereka pikir kalau kita tetap di kemah, di pengasingan, di ruang karantina, kita mati. Yuk kita masuk ke perkemahan aja. Wah kita ada kemungkinan juga kita wis mati. Karena mungkin tentara Aram akan membunuh kita karena kita orang kusta. Akhirnya mereka mengambil namanya langkah ekstrim, bukan langkah es krim seperti anak sekolah minggu. Mereka masuk. Nah, dilihat loh, kok perkemahan sepi. Loh, barang-barangnya banyak, makanan melimpah. Apa yang tadi mereka lakukan dalam bacaannya saudara baca? Mereka makan. Karena memang perkemahan sepi. Tentaranya enggak ada. Yang ada barang-barang berharga. Makan saudara. Bayangkan 3-4 hari enggak makan. Kalau lihat makanannya tentara kan pasti enak. Enak ya Bu Rin? Bergizi. Makan sampai kenyang. Wah lihat barang-barang, diambil, dibawa ke tempat pengasingannya. Wah, enggak puas, masuk lagi ke perkemahan, diambil lagi, disembunyikan lagi. Sampai pada akhirnya dia bilang gini, kalau kita terus seperti ini, apa kita enggak mikirkan orang Samaria yang dalam kota? Kasihan toh, ayo kita ngomong aja. Orang kusta itu kan enggak dianggap, tetapi mereka berusaha. Yang di dalam kota, tentara Aram semuanya sudah lari. Ayo jarah, kami sudah melihatnya. Wah penjaga pintu gerbang sampaikan itu juga pada raja. Raja tidak percaya. Tetapi pada akhirnya mereka keluar dan mereka makan sampai kenyang. Ternyata apa yang dikatakan hamba Tuhan Elisa itu benar. Besok pada waktu yang sama. Kalau tadi dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai ayat 25 dikatakan 1 kepala keledai 80 sikal perak. 1/4 kap tai merpati. Di situ dikatakan 5 sikal perak. Terjemahan yang lain. Tetapi di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1, 1 suka tepung, 1 sikal perak, 80 dibandingin 1. 1 suka jelek, tepung nomor 2, 2 suka jelek, 1 sikal perak. Dan tepat terjadi. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, kadang-kadang kenapa sih kemenangan yang sudah di depan mata kita tidak bisa meraihnya?4 yang pertama adalah kita tidak mau keluar untuk bertindak. Bayangkan saja kalau 4 orang kusta itu dia tidak keluar dari perkemahannya, dia tidak masuk ke perkemahan orang Aram, mereka matinya mati
konyol. Mungkin itu kita perlu namanya langkah ekstrim. Mundur kena, maju kena, maju aja. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka bukan hanya kenyang. Kehidupan mereka menjadi lebih baik dengan jarahan. Bukan hanya itu juga, tetapi mereka menjadi penyelamat bagi seluruh kota. Ada berapa banyak di tempat ini saudara yang hanya punya mimpi. Kita inginnya tuh gede, kita inginnya tuh menang. Baik dalam hal rohani. Aku berdoa lebih lagi, aku membaca kitab lebih lagi. Tadi dalam pujian katakan, aku ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Tetapi saudara tetap duduk. Itulah. Mandang dari jauh, waduh sekarang WL-nya tambah. Oh sekarang choirnya tambah ibu-ibu. Oh sekarang gini, aku ya pengen. Tapi saudara enggak pernah namanya melangkah. Di tempat ini saya enggak pernah menghalangi saudara untuk pelayanan. Siapapun saudara. Enggak peduli umur, enggak peduli apa. Pokoknya saudara menawarkan diri. Mah boleh saya ikut pelayanan? Saya kan kasih sudah. Kita maunya lepas dari ikatan dosa. Aku sudah ikut Tuhan itu 30-40 tahun nih. Tapi yang namanya lepas dari pornografi itu kok enggak bisa. Yang namanya lepas dari rokok tuh kok enggak iso. Yang namanya lepas dari minuman keras tuh enggak bisa. Berapa waktu yang lalu saya ngomong sama anak muda. Saya tuh penciuman saya Tuhan berikan agak lebih. Dari agak jauh saya ngomong sama Mas, tadi kakak itu minum, tadi malam minum. Kok ngerti mak? Ya bau. Keringet orang suka minum alkohol itu bau. Dari keringetnya, dari bau. Walaupun disemprot dengan wangi seperti apapun, warna asli dari dalam tubuh itu keluar. Pengennya tuh lepas. Tapi tinggal ingin. Gak pernah direalisasikan. Nah, aku tuh pengennya main musik kayak kakak-kakak itu. Tapi jak latihan ora gelem. Nah, terus gimana? Itu dalam hal rohani. Aku kok pengen seperti dia. Kok rasanya untuk memberi itu kok enak yo. Kadang saya bersama beberapa tim nasi 2000 ngelus dodo. Ngelus dodo tuh gini loh. Ada seorang ibu dilihat itu secara mata, wah nggak enak hitung-hitungnya saudara. Nggak enak hitungnya itu maksudnya jauh di bawah saudara mungkin. Tetapi tiap Selasa tuh kasih. Sampai akhirnya Bu Lis itu pernah bilang seperti ini. Terus iki piye mah? Saya katakan kita syukuri aja Bu. Karena memberi itu bicara tentang hati. Orang kaya seperti apapun kalau dia enggak punya niat untuk ini, ya enggak akan kasih. Memberi hampir tiap Selasa saudara. Pokoknya hari Minggu habis ibadah pasti kasih. Sedikit banyak kasih. Dan itu berlaku sampai hari ini. Bapak kasih modal 2 juta. Sampai hari ini kas kita sekitar 3,5 juta. Katakan amin. Kenapa? Dari orang-orang yang mengasihi, yang mau bergerak. Saudara enggak harus kasih 50, 10 ribu, 50, 100 ribu enggak usah. Saudara kasih 5 ribu, saudara beri makan 1 orang. Beri makan bagi musuhmu. Aku kasih makan saudara. Dengan segenap hati, enggak usah banyak-banyak. 5 ribu, tiap kali minggu ini titip 5 ribu, 2 bulan sekali titip 10 ribu enggak masalah. Kalau kita mau mengalami namanya terobosan rohani, kita harus bertindak. Demikian pula ketika kehidupan kita secara jasmani. Mau miskin di dunia? Kalau enggak mau, terobosan yaitu apa? Mencoba dan mencoba. Sesuatu yang mungkin bagi saudara tindakan ekstrim. Karena saya seorang ibu. Saya tuh ngamati saudara. Saya paham saudara dalam doa itu hampir setiap pagi. Kalau belum punya rumah tak sebutkan satu persatu Tuhan. Mbak ya minta ya Tuhan diberkati rumah ya Tuhan. Kalau bapak ibu sepedanya sudah jelek gitu. Tuhan Mbak ya diparingi anakmu tuh sepeda motor ya Tuhan. Misalnya melewat aku ya mau. Aku diparingi sepeda motornya yang itu tak kasih Tuhan.
Karena hati ibu, saya lihat di antara saudara ada mengambil langkah ekstrim untuk jasmani. Yaitu apa? Wong neng jengene neng gilir, buka laundryan. Pertama itu gini, sing ngarepe nyucikne sapa? Ya ndak secara manusia nggih napa nggih? Nggih ta? Gek ngene ning kono. Sapa sing ngarepe gelem rono? Setiap kali saya masuk rumah anak Tuhan ini, rasanya ki kayak piye? Ada rasa haru, ada rasa seneng. Tapi kadang ya mesakne rumahnya penuh dengan cucian. Tapi di gambar itu duit. Langkah ekstrim. Saudara mungkin punya tanah enggak sebegitu luas. Ditanami apa-apa. Sudah tanam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat seperti Ishak lakukan, menabur ketika kelaparan di musim kemarau. Oh enggak es krim dia itu sudah. Ayo kita berani untuk melangkah. Berapa hari waktu yang lalu Mbak Putri update status. Mahatma Gandhi katakan, ketika engkau mencoba ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Dua kemungkinan. Tetapi kalau engkau tidak mencoba, hanya ada satu kemungkinan, engkau akan gagal. Jadi mari seperti tadi 4 orang kusta. Wes ayo ambil langkah ekstrim. Kita akan bertindak gitu. Jangan hanya biarkan dalam mimpi-mimpi saudara. Kaum muda remaja. Wujudkan prestasimu. Belajari sing tenanan. Jangan hanya cuma mimpi, oh aku mau jadi saksi ini dan itu ini. Dari hal yang kecil saja, bertindaklah. Kalau kita lihat tindakan ekstrim di dalam Alkitab. Nabi Elia melawan 850 Nabi Baal. Apa enggak menjemput kematian. Janda Sarfat. 2 orang dia bersama anaknya. Tepung hanya tinggal segenggam. Minyak dalam buli-buli hanya sedikit. Kasih untuk hamba Tuhan. Siapa lagi kira-kira? Pelayan pesta pada pernikahan di Kana. Air disuruh masukkan ke gentong. Diaduk. Saudara. Seandainya itu tetap air apa enggak mati. Tindakan ekstrim, ayo anak-anak saya benar percaya saudara di tempat ini dipenuhi dengan talenta dan kemampuan itu, potensi itu. Kemarin saya status aku lebih kuat dari apa yang kupikirkan. Kadang-kadang kita hanya dikurung dengan keterbatasan kita. Aku enggak iso, aku cuma gini enggak iso. Saudara, di dalam diri saudara ada potensi yang hebat. Saudara hanya tinggal melangkah, bertindak. Amin. Jangan takut. Soal keberhasilan kita lakukan itu bersama Tuhan, kita raih bersama Tuhan. Bagian sudah adalah bertindak. Oke. Klik. Tapi di dekatnya ada roti. Ada permen. Ada kue tart. Ada apa lagi? Tuhan tolong. Aku ingin tenanan loh Tuhan. Aku ingin puasa Tuhan. Bantu aku menang ya Tuhan, menaklukkan dan mengusir godaan. Ada buah, es krim, ada hotdog, coklat. Tuhan tolong supaya aku menang. Ketika saudara berseru Tuhan ada. Tuhan tinggal. Sini. Itu bacaan rolling. Sini. Aku rasa hal itu tidak akan pindah darimu, tidakkah kau berpikir sebaiknya engkau yang pergi?
Apakah kamu ingin pergi? Apakah keinginan itu benar-benar tulus? Ataukah kamu tidak bisa meninggalkan? Atau sebenarnya kamu tidak mau? Bukan hanya belum. Waktunya sekarang untuk kamu tinggalkan tempat itu dan pergi. Kemenangan terobosan rohani, saudara jangan duduk di tempat itu, pergi. Untuk terobosan jasmani, ekonomi saudara, pelayanan saudara, berangkat, bangkit dan pergi. Enggak ada amin? Nah, oke, slide berikutnya Kak. Jadi sini kadang macet lagi sih. Nah, kalau orang itu saudara, wah kelihatannya aku berusaha belum sekarang ya. Minggu depan aja, bulan depan aja. Aku memberi, kalau nanti aku punya kelebihan, aku nanti meninggalkan dosa ini kalau nanti terus. Saya ingin katakan pada saudara, Pengkhotbah 11 ayat 4, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Ada amin? Jadi tidak usah peduli saudara. Kalau Tuhan perintahkan, karena Tuhan katakan firman Tuhan tuh hari ini jika engkau taat, hari ini engkau akan meraih kesuksesan. Pergi dari tempat saudara. Jangan tinggal dan jangan mengasihani diri sendiri, stop. Jangan terpaku pada kelemahan saudara, stop. Di dalam diri saudara ada roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Potensi saudara jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Karena di tangan Tuhanlah keberadaan saudara. Amin. Yang kedua, apa sih yang menghalangi kemenangan? Nah, nih. Jadi bangkit, keluar dan bertindak. Kableen kanan kiri saudara, bangkit dan bertindak. 2, 3. Nah, ya, jangan hanya mimpi ya. Wah mimpi tok. Bangkit dan bertindak. Jemaat Karanganyar pasti bisa. Yang kedua, hari ini kita pelajari 2 saja. Apa yang menjadi penghalang untuk memperoleh kemenangan? Tidak percaya. Ketika Elia menghadap raja Israel atau raja yang ada di Samaria, di situ di sampingnya ada seorang perwira. Elia katakan kepada raja, besok keadaan akan terbalik. Segala sesuatu yang mahal akan menjadi murah. Panglima atau perwira itu katakan apa? Impossible. Tidak mungkin. Oh tak mungkin aku kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi saya katakan kepada saudara, kenapa kita sebagai orang Kristen mungkin dari tahun ke tahun jasmani kita, rohani kita tetap seperti itu. Karena sekalipun kita ada di gereja, saudara punya Alkitab setumpuk, tetapi saudara tidak benar-benar percaya. Kepercayaan kita hanyalah di bibir. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Terus ku berserah hanya. Terakhir ku percaya. Enggak, percayanya hanya di bibir. Orang percaya itu saudara, memang percaya itu enggak kelihatan. Ada di sini. Ada di sini. Tetapi yang bisa terlihat ada dari ekspresi tindakannya. Karena orang yang percaya, dia akan bertindak dari apa yang dia percayai.
Saudara kalau sakit percaya Pak Dokter? Percaya? Oke. Apa buktinya? Minum obat teratur nggih. Aja kaya Pak Janan. Dikasih obat 1 hari 3 kali, lek minum 3 hari sekali. Sampai obatnya seutuh nggih Pak. Oke. Yang namanya percaya, lek diaturi Pak Demikot, nanti obatnya sehari 6 kali ya Pak. Oh iya, diminum 6 kali. Pak, karena Bapak kolesterolnya agak gawat. Bapak enggak boleh makan segala sesuatu yang digoreng. Ikut toh? Tahu direbus, sayur-sayur direbus, daging direbus, semuanya direbus. Loh kenapa? Katanya Pak Dokter, aku percaya. Nah, orang percaya tuh disertai dengan tindakan. Tetapi saya katakan kepada saudara, kenapa? Seringkali kita tidak mengalami terobosan, kita tidak mengalami kemenangan karena ketika kita percaya hanya saat kita memuji Tuhan toh. Sebenarnya ketika kita memuji Tuhan itu kita sepakat dengan surga, kata Pak Kris Manusama. Segala sair pujian itu kita sepakat dengan surga, aku percaya. Ketika aku percaya aku bertindak. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tawar-menawar dalam melakukan firman Tuhan. Kadang-kadang kita dengar firman aja kita tawar-menawar. Yang nyampaikan siapa? Tamunya siapa? Oh kalau mama sih aku enggak mau. Mesti keras, mesti pedes, mesti pahit. Mah aku. Aduh. Kita juga tawar-menawar ketika melakukan firman Tuhan. Hah? Aku suruh ngampuni? Boleh. Tapi untuk yang itu aku enggak mau. Loh, kan Alkitab enggak katakan ampunilah si dia, bukan si dia, kan enggak ada. Harus mengampuni semua orang. Di gereja yang sama. GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Sikut-sikutan. Mau aku choir, lah ketemu kayak. Mau aku ngajar sekolah minggu, mesti ketemu kayak. Aku mah kaum wanita, karo kayak. Kita tawar-menawar. Yang jadi akibatnya apa? Kata Mas Yoel waktu hari Rabu itu. Kalau kita tawar-menawar kita enggak akan maju. Saudara. Katanya kalau percaya dokter, pil pahit seperti apapun kita telan loh. Loh kok firman Tuhan aja enggak? Tawar-nawar, siapa yang di sini belum mengampuni? Hari ini juga lepaskan pengampunan saudara daripada imanmu tetap kerdil. Apalagi kira-kira? Menyimpan atau melakukan dosa. Tuhan aku bertobat dalam hal ini. Tetapi dalam hal itu aku enggak bisa. Tadi tahu video itu katakan, kamu enggak bisa apa enggak mau. Ada dosa-dosa yang disimpan sedemikian rapi. Kusta akan terlihat dan kusta akan menular. Kusta akan mendatangkan kematian. Begitu juga dosa yang saudara dan saya simpan. Makanya enak itu lewego gitu loh. Kalau ada dosa ya diakui, bertobat, hidup baru. Minta Roh Kudus, dia kan penolong kita. Bisa, jadi jangan tawar-menawar lagi. Saudara siap? Kaum muda siap? Wah lihat HP-nya anak-anak tuh ngeri. Ngeri banget. Kadang-kadang di sini sih direkam. Saya rindu ini tersampaikan kepada pemerintah. Untuk memblokir situs-situs porno. Ngeri. Serapi apapun itu kalian simpan. Tuhan katakan apa yang kamu lakukan di tempat tersembunyi akan disingkapkan di tempat terbuka. Apalagi kembali lagi ke pelit itu. Kita masih hitung-hitung katanya percaya. Mari Jemaat Karanganyar, jangan kita mundur. Kalau kemarin dikenal Karanganyar itu suka memberi. Sekarang agak berkurang sudah, rodok mundur, enggak menang.
Perpuluhan. Saudara berani? Dengan jujur saya katakan hanya berapa persen di sini yang perpuluhan. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Saya tanya, saudara ekonomi saudara plus apa minus? Jujur. Khotbah itu dan menerima khotbah, saya katakan sama Papa itu harus jujur. Ekonomi saudara plus apa minus? Plus. Kalau minus saudara mungkin lama-lama baju aja enggak punya. Karena tiap bulan dijual untuk nutupi min. Kenapa kita utangnya tambah banyak? Gengsi kita tambah tinggi. Bukan hanya kebutuhan, keinginan kita yang semakin tinggi. Enggak jujur perpuluhan itu. Berkatnya 1 juta kasih 50.000. Itu bukan perpuluhan. Jadi kenapa kita enggak meraih kemenangan? Karena kita masih tawar-menawar. Berkat berapapun itu milik Tuhan. Harus aku persembahkan untuk Tuhan. Enggak peduli sama hamba Tuhan mandi. Kalau saudara gini loh. Yang kemarin beberapa waktu yang lalu ngomong sama seorang ibu. Sakjane lek lihat gerejone tambah HP. Itu orang yang memberi harus bangga. Ternyata keuangan yang dipercayakan dikelola dengan baik. Lek lihat hamba Tuhannya semakin diberkati, jangan saudara gini, Pak Gembala wis di mobil saiki wis sugih wis di Tegalan barang rasa perpuluhan, rugi sudah. Berarti keuangan saudara kami kelola dengan baik. Katakan amin. Saya enggak anti disebut sebagai hamba Tuhan perpuluhan, saya enggak anti karena apa itu firman ya. Oke. Nah, iman itu hanya perlu percaya, bertindak. Klik Kak. Nah, ini ada video iman. Percayai Tuhan, bertindaklah. Keadaan gawenteng, bengok, Tuhan tolong. Tuhan katakan apa? Lompat, percaya. Wes aku ada bagimu, lompat toh. Apa? Tuhan, mbok ya aku dikasih sayap gitu loh. Biar aku terbang. Aku kan gak bisa Tuhan, nanti di bawah ada sesuatu. Tak ada tambah genteng, Tuhan katakan lompat, percaya. Karena wes kepeksa. Ternyata, iya bener dawe Gusti. Aku memberi gak semakin berkekurangan ki. Amin. Aku mengampuni yo tambah seneng ki. Aku gak melakukan dosa itu menghadap Tuhan enjoy ki. Apalagi aku melayani tambah seneng. Karena Tuhan katakan lakukan. Ada hal yang menghambat iman. Ada yang tahu ayatnya? Kisah Rasul 10 ayat 17. Sorry. Roma 10 ayat 17. Keliru. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Coba toleh HP sebelah saudara sekarang. Apa yang di HP-nya? Apa? Game. Ada lagi? WA. Saudara tidak menghormati Tuhan dalam hal ini. HP saudara bawa untuk buka Alkitab, monggo. Tetapi ada begitu banyak, bukan hanya anak-anak muda. Bapak-bapak, ibu-ibu juga. Saya waktu khotbah kaum wanita di sini, saya lihat seorang ibu tuh gini. Tapi aku khotbah ki ora lucu. Kok cekikian. Terus akhirnya tangannya. Saudara. Kenapa jemaat Karanganyar imannya tidak bertumbuh? Karena tidak benar-benar mendengar firman Tuhan.
Pemain musik, HP-mu yang kamu lihat apa sekarang? Tak lihat tadi ada yang ngetik juga. Mungkin status lah. Iman timbul dari pendengaran. Saudara tidak akan bisa fokus dengan dua hal, main HP dan mendengar firman Tuhan. Mulai hari ini kalau saudara memang terikat seperti itu di rumah aja, saudara mau ngegame. Rugi saudara. Karena ketika sudah mendengarkan firman, saudara justru main game dan lain sebagainya. Saudara rugi. Datang jauh-jauh ke sini ada wifi, ada passwordnya terbuka. Tapi saudara juga tidak rugi sendiri, merugikan teman sebelahmu. Ada amin. Saya perlu bertobat. Kita semua perlu. Jadi biarlah waktu kita yang hanya mungkin setengah jam, saya sampaikan firman Tuhan itu 10 menit lagi, 50 menit berarti 40 menit lebih sekarang. Ya mari saudara. Di rumah kan lebih banyak waktu. Daripada nanti kenapa kok imannya enggak bertumbuh, kenapa kalah terus. Sekarang ternyata ngerti aku. Lah waktu mendengarkan firman Tuhan loh, aku ngegame. Pada waktu mendengar firman Tuhan aku WA-an. Ketika mendengarkan firman Tuhan aku lihat Facebook. Ketika aku mendengarkan firman Tuhan aku lihat YouTube. Rugi saudara. Yang juga yang ada di operator itu. Kita semuanya. Mari mulai hari ini kita hormati firman Tuhan. Perwira tadi, akhir hidupnya saudara tahu, karena dia tidak percaya, pada akhirnya dia mati terinjak-injak di pintu gerbang. Dia hanya melihat seperti yang Elisa katakan, tetapi dia tidak mengalami kemenangan. Dia tidak makan, dia tidak menikmati kemenangan dari tentara Aram, tetapi dia mati. Jangan sampai saudara hanya melihat kemenangan di depan mata, tetapi saudara sendiri hanya sebagai penonton. Saya rindu semuanya jemaat di tempat ini. Mari kita belajar dari dua hal. Satu tadi apa? Tidak melangkah dan bertindak. Yang kedua tidak percaya. Buktikan kepercayaan saudara dari tindakan saudara. Maka yakinlah dan percayalah. Mungkin kita seperti orang kusta, kita tidak diperhitungkan. Tetapi kita mengalami kemenangan. Slide berikutnya Kak. Kesimpulannya pagi ini. Sorry. Balik lagi satu. Oke. Penghalang untuk memperoleh kemenangan yaitu tidak mau keluar untuk bertindak. Mungkin tindakan saudara ekstrim. Menurut tetangga saudara. Menurut rekan-rekan saudara, saudara mungkin dianggap tidak sehat, tidak masalah. Tetapi yang kedua juga tidak boleh kita lupakan, yaitu karena tidak percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, ingat Tuhan itu maha di atas segalanya. Kalau kita berjalan dan bertindak bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Sekarang pilihlah, saudara mau terus gagal dalam pelayanan saudara, dalam kerohanian saudara, dalam ekonomi pekerjaan saudara, ataukah saudara berhasil ambil keputusan sekarang. Jadi mari saat pagi hari ini firman Tuhan yang sangat panjang, sangat lebar ini kita akan renungkan bersama dan kita akan lakukan. Kalau tahun ini temanya perlombaan, biarlah pada akhirnya nanti kita keluar sebagai pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Aku lebih dari. Kita berdiri bersama-sama. Mari percayai firman Tuhan, sebab firman itu adalah Allah sendiri. Kau berfirman dan aku percaya. Bisa ditampilkan Kak? Oke. Bukan itu, tadi tak siap nih. Diisi worship. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Biarlah iman kita dari hati yang mengasihi Tuhan. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin. Kami meyakini dan kami percaya itu. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih yang percaya katakan. Ku yakin saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Karena bagi Tuhan tak bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mungkin di antara saudara sedang menghadapi namanya kemustahilan. Semua pintu tertutup. Pertolongan yang biasa menolong saudara sekarang sudah angkat tangan. Mungkin itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kata dokter. Atau mungkin ekonomi saudara yang mungkin sedang kelap-kelip. Atau mungkin keadaan rumah tangga saudara. Masa muda saudara. Atau pelayanan saudara. Kenapa kita tidak menang?
Karena engkau tidak bertindak. Ambil terobosan. Aku mendengar suaramu Tuhan dan aku akan ambil langkah itu. Mungkin sepertinya gila. Tapi aku percaya akan firman-Mu, akan hamba-Mu. Seperti mereka percaya pada perkataan Elisa. Yang kedua, karena engkau tidak benar-benar percaya. Bertindaklah sesuai dengan kepercayaanmu. Maka seperti janji firman Tuhan melalui pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika engkau ingin lepas dari dosa, berseru dan pergi dari tempat itu. Jangan engkau menetap di situ. Tuhan menyediakan kemenangan. Katakan kepada dirimu, taruh tanganmu di dada, katakan, aku lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. 1, 2, 3. Aku lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Karena Tuhan menyertai saudara dan roh Tuhan ada pada saudara. Keluar dari tempat ini, bertindaklah dengan percaya. Sebab Bapa menyediakan kemenangan bagimu. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Lebih katakan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama Tuhan, bersama Tuhan tak ada yang mustahil. bersama Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Semakin kami memberi, semakin kami diberkati. Semakin kami bertindak, semakin kami melihat mujizat. Semakin kami berani mengambil keputusan, maka kami akan melihat jalan-jalan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengarahkan kami. Kalau mungkin sekian lama kami terlalu pelit dengan hidup kami. Kami terlalu pelit dengan apa yang Tuhan mau. Maka pada saat ini firman-Mu boleh mengoreksi kami. Membuat kami sadar bahwa apa yang ada pada kami datang dari Tuhan. Dan pada saat kami memberi, pasti Tuhan akan memberkati kami. Memberkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semakin dipakai, semakin diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami, apa yang kami beri itu datang dari Tuhan. Kami kembalikan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami sudah terima firman-Mu. Kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan pimpin dan tolong kami. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menemukan kebenaran-kebenaran lewat setiap ibadah. Kami boleh bertindak dan keluar. Kami boleh percaya
pada saat kami melakukan sesuatu yang mustahil, pasti Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami adalah jemaat yang siap menang dalam pertandingan ini. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, baik yang tidak hadir, dimanapun mereka berada, entah sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lagi bepergian pada hari Minggu ini, juga Tuhan tolong dan Tuhan lindungi mereka. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati mereka. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan, apa yang mereka kerjakan tidak pernah sia-sia. Engkau akan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan jemaat-Mu yang sudah memberikan apapun itu bentuknya, mengembalikan milik Tuhan, korban syukur, persembahan sukarela, Tuhan balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Engkau akan mengisi lumbung-lumbung mereka. Engkau akan memperkaya mereka. Engkau memberikan pada mereka hati yang sukacita untuk terus melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih. Kami berdoa buat jam-jam ibadah sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Tuhan tolong setiap pelayan-pelayan Tuhan sehingga kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Pesan Tuhan bagi kami. Kami terima, kami boleh bertumbuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya, kami akan pulang, kami terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Boleh turun menyertai, bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Baik berkat rohani maupun jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.